bapak-bapak, ibu-ibu yang mau masuk ke puber ketiga. Waduh, repot ya. Panas nih. Kita akan bicara tentang perselingkuhan dan kesetiaan. Tapi kita nggak mau gini, hanya kita yang ngomong, enggak. Nanti kita akan lemparkan pertanyaan. Setiap pertanyaan itu nanti setiap dari kaum wanita atau kaum pria jawab menurut versinya masing-masing. Dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Janis dulu masalah survei, beberapa survei. Nah, nanti akan ditegaskan dengan firman Tuhan oleh Bu Esther. Jadi intinya adalah kita mengharapkan partisipasi. Memang di sini saya lihat masih ada yang belum menikah, ya, seperti Jackson, Johan, Lilis, Martin. Cuman setelah Arman, ya, cuman setelah mendengar ini, terus jangan kemudian nggak mau menikah ya. Ini adalah dinamika kehidupan, ya, pasti akan dialami setiap orang. Oke, untuk pertama-tama kita akan bahas dulu sebuah tema, ya. Pertanyaan. Mungkin Pak Janis bisa menjelaskan dulu pertanyaannya apa ini? Ya. Jadi nanti ada 3 pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita kasih penjelasan gitu ya, kita maunya kita ngobrol gitu, ada pendapat dari Bapak Ibu supaya kita sama-sama partisipasi. Jadi pertanyaan pertama itu, siapakah yang paling sering selingkuh? Siapakah yang paling mudah? Ya, pria atau wanita? Gitu. Yang paling mudah selingkuh, yang paling sering. Lalu pertanyaan kedua, apa yang menjadi alasan wanita selingkuh? Apa yang menjadi alasan pria untuk selingkuh? Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa yang paling setia? Wanita atau pria? Ya, begitu. Topiknya ada 3 ya. Kita sekarang konsentrasi yang pertama dulu, supaya nanti ini, waduh, bingung nih pertanyaannya kebanyakan. Pertanyaannya apa tadi yang pertama, Pak Janis? Boleh ditampilkan juga yang slide 1. Gitu. Kenapa sih kita bahas perselingkuhan? Ya, ini. Pertanyaan pertama, wanita atau pria yang lebih sering selingkuh? Ya. Maksudnya yang mana tuh? Jadi, nah nanti Bapak Ibu boleh kasih partisipasi dengan kasih pendapat. Nah, dari kaum wanita siapa, dari pria siapa? Ya. Ayo, mungkin sekarang saya minta dari kaum wanita dulu. Menurut ibu-ibu, menurut ibu-ibu, siapa sih yang apa tadi? Yang lebih sering selingkuh? Kasih mic boleh? Siapa? Ayo, ibu-ibu mewakili. Ayo, diskusi. Kalau saya lihat begini, sebenarnya mereka semangat untuk mengungkapkan, untuk memberikan satu definisi atau suatu ini ya, pendapat. Silakan, Esther. Siapa yang apa tadi bilang? Siapa yang sering? Pria atau yang lebih sering? Pria yang lebih sering. Menurut kaum ibu lebih sering mana yang berselingkuh? Ya jelas pria lah. Alasannya apa? Alasannya ya mungkin kalau pria itu lebih sering keluar gitu loh, maksudnya jadi pandangannya itu lebih kan kebanyakan ibu kayak ibu rumah tangga, rumah gitu. Jadi untuk pandangannya lebih sedikit, lebih sempit daripada yang cowok yang jelalatan matanya. Menurut yang lagi mau nambahin? ada lagi nggak? Benar nggak itu? Dari saudari Benar nggak? Ibu Kasna, Ibu. Ya. Ibu Boni. Ya, Ibu Kasna, silakan. Yang saya lihat ya, duit wanita tahta kayaknya lebih sering laki-laki. Oh, gitu. Laki ya. Karena harta, tahta dan wanita. Berdasarkan penglihatan ya, Bu. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut kaum wanita, Bu, depan Bu.
Ya, selamat datang Bu Lilis ya. Jadi menurut kaum wanita ini yang lebih dahulu atau lebih sering itu laki-laki. Kenapa? Yang pertama pernyataannya adalah lebih sering keluar, bisa wawasannya luas. Yang kedua, katanya ya karena harta tata wanita itu khususnya hanya buat laki-laki. Tidak ada harta tata enggak, kalau pria sih enggak sih, berondong ya. Harta berondong itu mungkin ada, itu harta tata berondong mungkin ada. Tapi kalau untuk laki-laki udah jelas harta tata wanita. Tapi apakah itu benar enggak? Coba kita tanya ke kaum pria. Ya, silakan kaum pria. Ya. Ayo. Siapa? Pak Isak atau siapa? Pak Isak nih, kelihatannya Pak Isak nih. Selain perkembangan zaman ya, kalau kami sih punya nah ini nih yang kita sebut emansipasi wanita nih ya. Kebanyakan kadang-kadang dengan sering perkembangan zaman malah wanita lebih galak nih, dalam tanda kutip seperti wanita karir gitu lah. Malah sepertinya untuk saat-saat sekarang ini terbalik gitu ya. Terbalik dengan sering perkembangan zaman, banyak wanita-wanita yang sudah melebihi kadang-kadang yang mungkin dari segi penghasilan, dari segi lain-lainnya lah ya. Jadi kalau menurut kami para pria mungkin ya, justru yang bahaya ini sekarang wanita. Terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin Pak? Bu, saudara, Pak Budi mau tambahin nih, Budi? Iya, saya ngasih. Tes, saya sedikit masukan. Memang nggak ada suaranya. Memang di tes. Memang kalau lihat dari infotainment ya sekarang, memang kata Pak Isak, memang ada wanita dulu nggak seperti dulu. Cuman saya sih nggak setuju kalau lebih banyak wanita. Tetap karena itu infotainment ya, kebanyakan saya kan banyak teman-teman pria juga, kebanyakan ya cowok itu pertama yang ibu-ibu bilang tadi, kebanyakan yang lebih megang kendali ekonomi kan, yang nyari uang tuh kebanyakan cowok, dan jadi bos juga lebih banyak cowok daripada cewek. Jadi kemungkinan besarnya ya si cowok ini, si pria ini lebih banyak. Nah, kita jangan lihat di infotainment aja, kenyataan di marketplace ya seperti itulah. Nah, perselingkuhan ini saya juga kurang ini juga ya, kurang spesifik ya, dalam arti perselingkuhan dia menjalin hubungan sama satu cewek dengan prostitusi, itu sudah dibilang perselingkuhan. Di tempat prostitusi yang lebih banyak tuh online, karena udah banyak yang ditutup PPKM, jadi pada online itu kebanyakan ya cewek yang menjajakan diri. Emang ada sih arisan gondong lah gitu ya. Ya dapatnya Ariel katanya, mungkin aja ya itu sih sekedar pendapat dari saya. Tapi di zaman seperti Pak Isak bilang, memang di zaman modern ini di mana emansipasi semakin seimbang, cewek juga nggak kayak dulu ya. Dulu mungkin rasa malu apa, sekarang ya udah nggak apa-apa, nggak tahu malu juga gitu. Tapi kalau mau dibilang lebih banyak, lebih sering, si korban ini jangan dihitung ya. Yang namanya selingkuh kan ada laki ada perempuan, ya sama aja, pasti dua-duanya juga salah gitu. Tapi kan ya, ada yang jadi korban gitu, yang mau selingkuh tuh sebenarnya siapa duluan gitu.
Itu aja. Ya, mungkin ada yang nambahin. Silakan Pak. Oh iya. Gimana ini tanggapan dari orang yang masih muda ya? Mungkin bisa tempat ya. Kekuasaan di rumah terutama. Jadi dia pengen yang utama gitu. Nah itu mungkin kebanyakan begitu sehingga membuat si pria ini coba deh cari yang lain aja deh. Nah mungkin yang prostitusi tadi, prostitusinya sih bukan yang selingkuh, tapi yang menggunakan jasa itu kalau dia sudah menikah ya berarti dia sudah pasti boleh dikatakan selingkuh. Memang selingkuh ini ada banyak ya bapak-bapak ibu, sebelum bisa masuk pertanyaan yang kedua ya. Menurut Dr. Emerson, dia seorang dokter pakar keluarga, dia mengatakan bahwa perselingkuhan itu kalau di Indonesia, ini saya ngomong di Indonesia itu 40% loh. Ini berdasarkan dating fans, itu dia mengatakan survei dating fans itu orang-orang yang suka butuh teman kencan gitu. 40% di Indonesia. Indonesia itu di Asia nomor 2. Pertama Thailand, kedua Indonesia, ketiga baru Singapura, kemudian baru ada Malaysia sebenarnya. Tapi perselingkuhan yang dimaksud di sini adalah ketika seorang wanita menghubungi pria lain tanpa sepengetahuan suaminya, itu jadi dianggap selingkuh. Itu jadi kriterianya begitu tuh. Demikian juga sebaliknya, seorang pria pergi menginap tanpa memberikan kabar kepada istrinya, itu jadi dianggap selingkuh. Nah itu kriteria selingkuhnya kan beda-beda ya. Nah kalau dikatakan mana yang lebih sering, nanti kita cari jawabannya. Sekarang pertanyaan yang kedua dulu. Apa Jo? Pertanyaan yang kedua Jo. Siapa yang paling? Siapa? Apa alasan wanita selingkuh sama pria selingkuh? Apa alasannya? Wanita dan pria selingkuh. Tuh, alasannya pria dan wanita selingkuh. Nah, sekarang saya serahkan ke kaum pria dulu deh. Kenapa sih kaum pria itu punya keinginan untuk selingkuh? Yuk, silakan. Pada belang, Pak. Hah? Hidungnya pada belang. Hidung belang. Gara-gara masker. Ya, hidungnya pada belang gitu. Karena sering pakai masker Pak. Ya. Siang-siang pakai masker kan belang. Makanya di dulu kita kan hidung Hidung belang. Ya, mungkin dari kaum pria siapa yang ingin menjawab? Budi. Menurut Budi, menurut Budi, alasan laki-laki selingkuh itu kenapa? Menurut Budi, laki selingkuh itu mungkin tidak ada kepuasan dari rumah tangganya ya, dari pihak istri, oke, kurang perhatian. ya. Ada lagi? Seperti ini sih, kalau buat saya sih itu. Ya, tuh. Jadi istri-istri dengerin, perhatiin dong laki-laki itu, ya. Kalau udah punya anak kan bisa perhatiin. Maka perhatiinnya jangan konsentrasi hanya ke anak, ya sekali-sekali bapaknya lagi perhatiin, ya. Nanti giliran bapaknya tahu-tahu pagi-pagi dia nggak pernah pakai minyak wangi, dia pakai minyak wangi, bajunya jadi bagus, jadi keren, kan bingung lagi, ini kemana nih? Gitu, ya. Oke, dari laki mungkin ada yang nambahin nggak? Yang dari kaum pria, alasan laki-laki itu selingkuh itu apa? Atau mungkin kaum pria dulu ya, kaum wanita dulu deh. Kalau kaum pria berarti apa alasan kaum pria itu kaum wanita itu selingkuh? Alasannya apa? Ya. Ya. Ayo Bu Foni, nggak apa-apa santai aja. Kenapa? Nggak wanita itu selingkuh itu alasannya kenapa?
kurang perhatian ke istri. Boleh juga. Iya bisa jadi berondong. Tapi Bu Foni, kalau alasannya penghasilan suami sedikit, kemudian cari berondong, bukannya kita tambah boros, ya kan? Tambah boros. Siska mungkin. Ya. Kesepian kali ya. Bisa kesepian. Masuk akal. Ya, boleh. Bagus juga. Ya, kalau pria jadi jangan dibikin sepi, kamu wanita. Mungkin begitu, bikin rame. Ya. Oke, mungkin ada yang nambahin nggak? Kenapa wanita itu selingkuh? Mungkin cari suasana baru kali. Ini kelihatannya kaum wanitanya lebih agresif ya. Mungkin dari kaum pria mau ingin nambahin, kenapa? Udah. Ya, kenapa? Kalau dari kaum pria, selain tadi faktor hidung belang, biasanya dia kecewa atau dendam. Oh, dendam karena Ingin menyakiti. oh iya. Atau mungkin Karena selingkuh juga. ya bisa juga dendam karena diselingkuhin jadi dia pengen selingkuh. Banyak. Karena nggak bisa ngelawan. Ya. Oh iya. Dalam tekanan. Betul. Wanita dominan berarti. Under pressure gitu, dalam tekanan ya. Maka perempuan-perempuan tekanannya direndahin dikit ya. Jangan terlalu kuat. Ada tambahan Pak. Salah satu faktor perceraian itu kurangnya harmonis hubungan di ranjang. Mungkin si ceweknya merasa dingin, kata Bu Foni tadi udah ngurusin anak. Bukan. Jadi antara pria sama wanita tuh yang saya tahu ya, saya baca itu apa, memang beda. Pria itu kepikirannya seks melulu gitu. Kalau wanita kan enggak. Mungkin butuh seksnya cuma tertentu di waktu tertentu. Nah ini kalau nggak bisa dipenuhi, buat laki-laki yang merasa punya uang, punya kuasa, nggak takut Tuhan, ya gampang nyari wanita mas sekarang gitu. Iya. Oke, sekarang banyak cabai-cabean Pak. Tomat-tomatan. Oke, itu kita sesi yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan yang ketiga, apa Bu? Nah, menurut bapak-bapak ibu-ibu, yang paling setia itu siapa? Jadi jangan cuma bilang kalau kaum wanita saya yang paling setia. Alasannya apa? Kasih tahu alasannya. Jadi itu kaum pria saya yang setia. Alasannya apa? Maksudnya setia mungkin kaum pria itu setia. Setiap lingkungan ada. Ya itu bukan setia. Ya coba saya balik sekarang ke kaum wanita dulu. Setia itu wanita ya? Iya. Siapa yang paling setia? Wanita, istri kita wanita. Wanita. Kenapa Bu Lilis wanita? Selalu menunggu di rumah. Ya kalau ibu rumah tangga, kalau wanita karir. Sebenarnya sih iya, karena wanita lebih fokus ke keluarga gitu. Keluarga sendiri ya. Ya, terus jarang keluar, nggak seperti laki-laki keluar.
Ya ini karena iya ini memang karena kita latar belakangnya profesinya masing-masing beda ya. Kalau yang ibu rumah tangga mungkin kendalanya seperti ini. Menurut dia ya sudah saya yang setia, saya nggak pernah pergi, padahal tetangga itu bisa loh, ada kemungkinan loh tetangga itu ya, tukang sayur bisa loh ya. Tukang bakso bisa loh ya kan, istrinya pergi keluar kota terus, tukang sayur tiap hari datang, waktu mau beli udahlah bu besok aja bayarnya, udah bu, waduh bahaya juga itu ya. Mungkin ada yang lain nggak dari wanita? Ya Siska, gimana Siska? Ya dong, wanita yang paling setia. Jadi kadang-kadang wanita itu dibilang di rumah pasti setia, padahal isi WhatsApp-nya siapa saja itu. Jangan-jangan cinta lama belum kelar. Ya itu iklan lah, iklan selingan sedikit nggak apa-apa. Wanita tuh setianya tunggu suami makan bareng. Kami belum pulang kita nungguin juga. Belum tidur nungguin makan, beres-beres kan setia. Tidur di kamarnya berdua setia. Iya. Ya benar itu setia, memang sih nunggu suami pulang. Soalnya mesti bawa duit. Ya coba dari kamu pria misalnya, siapa yang lebih setia sebenarnya di dalam rumah tangga itu? Wah ini pakar senior. Halo. Kalau menurut pandangan saya masing-masing ya, yang namanya setia tuh kadang-kadang kalau orang Cina bilang haukan ku hause, enak dilihat cuma ikutin hidup gitu ya, makan gitu. Cuman kalau yang namanya setia, kadang-kadang kita pria nih kayak saya, kalau yang dua memang kemungkinan kenal orang lebih banyak, bukan perempuan, bukan wanita aja, pria juga banyak. Kita kan kalau bisnis kan sama pria juga. Cuman kalau yang namanya setia, kita juga setia, tergantung orang juga sih Pak. Yang orang mau selingkuh banyak, kalau di Jakarta, di Indonesia sekarang kalau kita ukur susah, nggak tahu ya ada ukuran nggak sekarang gitu. Cuman kalau menurut pandangan saya, dibilang perempuan lebih banyak yang setia, kemungkinan karena kelihatannya di rumah gitu. Kalau pria kan kebanyakan keluar kerja gitu. Jadi dengan firman, dan ini data yang kita coba cari googling gitu ya. Jadi pertanyaan pertama tadi, manakah pria dan wanita yang lebih sering selingkuh? Naik tuh firman. Nah ini dalam sebuah survei yang dilakukan di Inggris terhadap 3.000 orang wanita, ya, terhadap 3.000 bukan wanita saja, semuanya ya, hampir maksudnya wanita dan pria, terungkap bahwa lebih banyak responden wanita yang mengaku pernah selingkuh dibandingkan dengan pria. Ya, ini di datanya nih, ya. Yang nggak tahu di Indonesia kan, kalau di Inggris bisa, di sini juga bisa gitu kan. Nah, lanjut terus. Survei ini mengklaim bahwa wanita dari usia 35 sampai 40 tahun merupakan kelompok umur yang paling mungkin untuk selingkuh. Jadi umur tuh yang rentan untuk perselingkuhan adalah umur yang 35 sampai dengan 40. Yang mungkin kalau dibilang Pak Chandra puber ketiga kalau di pria gitu ya. Kalau wanita matang nih. Nah, jadi dia 35 40 nih, hati-hati ya pria-pria berarti. Coba lihat istrinya umur berapa. Lagi ya. Nah, ini
Tracy Cox, seorang seksiologi ya, dia mengatakan wanita zaman sekarang memang lebih banyak yang berselingkuh karena mereka merasa punya hak untuk bahagia. Jadi ada pemikiran, ini menurut si Tracy ini ya, dari penelitian dia, emansipasi itu mempengaruhi cara berpikir wanita. Jadi menurut dia persamaan hak. Kalau laki-laki bisa selingkuh, kenapa perempuan enggak gitu. Jadi enggak mau merasa dijajah. Dia merasa kalau laki-laki bisa, saya juga bisa begitu. Nah, lanjut. Terus, nah ini alasan kenapa wanita dan pria itu selingkuh. Juru bicara Christian Grant. Jadi seperti situs kencan gitu ini, ya, seperti situs kencan. Jadi dia membuat survei. Hasil survei ini menunjukkan bahwa kebanyakan pria kesulitan menekan egonya. Jadi pria itu kenapa dia bisa selingkuh? Karena egonya dia. Lalu yang kedua, pria itu yang tinggi, kaya, punya kekayaan, lalu pintar. Dia lebih pintar gitu. Cenderung berpikir ingin memiliki semuanya. Nah ini nih kalau pria. Selanjutnya kalau wanita. Nah, sementara para wanita di sisi lain memiliki alasan yang berbeda. Wanita selingkuh tidak didorong oleh kesombongan, ego atau nafsu. Jadi kadang kebanyakan nih perempuan, bukan kadang, kebanyakan secara umum perempuan itu selingkuh bukan karena dia sombong atau karena egonya, bukan juga karena dia nafsu. Ya kalau perempuan, kalau laki-laki kan kebanyakan tadi karena nafsu, seksologi gitu ya. Ya, jangan diberai ya. Nah, kalau perempuan itu biasanya karena rasa kesepian. Tadi Bu Jita bilang, karena rasa kesepian, kurang kepuasan dalam pernikahan, sepi, dia nggak merasa diperhatikan. Ternyata misalnya nih, makanya hati-hati juga ibu-ibu, sering curhat WA sama temen, sedangkan curhat sama suami nggak didengar Pak. Curhat sama teman didengar, lama-lama curhat, konseling, lama-lama korsleting gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Selanjutnya lagi, nah manakah orang yang paling setia, pria atau wanita? Terus menurut General Society Survey baru-baru ini melaporkan bahwa ada 20% pria dan 13% wanita melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan pasangan mereka saat mereka menikah. Jadi dalam penelitian ini 20% dari pria yang menikah itu selingkuh. Ya, selingkuh di sini dalam artian itu tadi bukan dia mungkin nggak punya perempuan tapi dia main ke prostitusi atau prostitusi online gitu. Nah kalau pria itu 20%, yang wanita itu 13%. Berarti ini banyakan pria. Lanjut terus. Nah, pakar hubungan sekaligus penulis buku bernama John Gray ya membantah alasan laki-laki selingkuh karena playboy atau naluri yang liar berburu kaum hawa. Ya, dia bilang laki-laki itu sebenarnya kadang dia selingkuh bukan karena dia punya rencana mau selingkuh, ya kan? Bukan. Tapi ia menjelaskan salah satu alasannya karena beberapa pria melakukan selingkuh karena hanya iseng atau ada kesempatan di luar rumah. Ujung-ujungnya biasanya berakhir dengan hubungan ranjang. Misalnya ketemu partner, ketemu partner bisnis atau rekan kerja, sering ketemu, lebih sering ketemu dia daripada ketemu istrinya, lebih sering ngobrol teman kantor daripada istrinya, lama-lama di situ tuh jadi kena ya. Terus lanjut. Nah, sebagian berpendapat bahwa seorang wanita berselingkuh karena mencari pelarian, entah sebentar atau secara permanen dari hubungan rumah tangga yang gagal. Namun ada juga wanita yang memiliki banyak teman karena supel sehingga lebih rentan berselingkuh. Hati-hati tuh perempuan yang supel, ya kan? Gampang ketemu siapa, berteman dengan siapa gampang. Nah, bisa jadi baper tuh, ya, jadi kebawa perasaan jadinya. Terus lanjut. Nah, kesimpulannya tak ada jawaban yang pasti mengenai alasan seseorang berselingkuh. Jadi bisa apa saja. Tapi secara umum yang tadi. Tapi apa aja bisa jadi alasan untuk berselingkuh.
Kuncinya untuk menghindari perselingkuhan adalah dengan menghargai dan menerima pasangan apa adanya. Bukan ada apanya. Kalau ada apanya, nah itu tuh ya, ini apa adanya. Nah nanti akan ditampilkan. Ya, dari pihak kita semua telah berinteraksi. Terima kasih untuk semua interaksi yang sudah kita lakukan. Dan saya resume sebetulnya setelah saya pelajarin juga dari Google lah ya, hasil daripada pembicaraan kita kenapa pria dan wanita itu selingkuh. Ada 8 alasan aja sebetulnya. Kalau tadi kan ada yang bilang kesepian, ada yang bilang marah, ada yang bilang balas dendam. Nah ini sebetulnya tolong jawab. Ada 8 aja. Saya nggak mau baca karena kita sudah cukup malam, sebetulnya 1 jam cukup ya. 1 jam cukup. Saya hanya singkatkan saja dan baca Alkitab 1 ayat. Seperti yang waktu kita di Zoom meeting ya, dari baca. Yang pertama itu 8 alasan mengapa pasangan kita itu selingkuh, nggak pria nggak wanita. Jadi walaupun presentasinya pria 20%, wanita 13%, alasannya ini ada 8 aja, nggak jauh dari situ. Berkurangnya rasa cinta, karena kita suka karakter yang berbeda. Cinta itu lama-lama luntur, tapi komitmen itu sebetulnya nggak luntur, ya. Cinta berkurang, mungkin badan semakin melar, kayak tadi makan itu kalau tertulut begitu ya. Ini orang biasa banget keselin gitu ya. Jadi akhirnya ya itu 1. Kedua, ada 8 aja cepat saja. 2, bosan. Ya 25 tahun, 27 tahun, 30 tahun lama-lama bakmi melulu, belum juga ya. Katanya ada iklan-iklan dikit lah gitu ya. Nah akhirnya ini yang terjadi, jadi selingkuh, bosan. Nah kadang-kadang ini yang harus kita sikapi dengan baik. Bosan itu harus bikin kreativitas dalam hal hubungan, komunikasi, apapun harus kita usahakan kalau kita mau menjaga perkawinan sehingga suami tidak selingkuh, istri pun juga tidak selingkuh. Masing-masing harus menjaga rasa ini nih supaya tidak ada. Ketiga, merasa diabaikan. Ya, ngomong apa? Oh, kamu tahu apa sih? Kamu lama kesel juga ya. Istri digituin walaupun bodoh-bodoh ya, digituin juga nggak demen ya. Kamu nggak tahu apa-apa tentang bisnis. Apapun cara demikian juga suami mungkin ngomong, malas, nggak usah ngomong gitu. Nah ini merasa diabaikan, kesel juga suami diabaikan, omongannya nggak didengerin gitu. Diabaikan. Yang keempat, kondisi atau situasi. Kadang-kadang ada pihak ketiga, yaitu orang tua atau pondok mertua indah. Jadi kondisi situasi itu mempengaruhi juga loh. Kalau kita tinggal sama banyak orang, ya mungkin ada kasus di sini karena mertua ada di situ. Jadi mertua perempuan pasti belain perempuan istrinya. Jadi suami ditekan, penekanan sehingga situasi menjadi tidak enak itu rumah tangga. Oleh sebab itu ikut firman, katakan kalau sudah menikah ya menjadi satu rumah saja, serumah dengan istrimu, tinggalkan orang tuamu. Bukan artinya kita jadi orang yang tidak tahu terima kasih, baru studi. Semua cara kan bisa kita lakukan dengan tiap minggu kita sawan mertua atau sawan ibu ya, dengan memberikan say hello atau telepon. Nah kalau 5, saya nggak mau panjang-panjang nih, meningkatkan harga diri. Mengapa bisa selingkuh? Kadang-kadang gini, di teman dia jokin teman, baru gitu aja mau rumah banci lu gitu. Akhirnya tuh kadang-kadang apa Pak Adri? Kalau yang terakhir tadi Pak Irwan bilang sering ketemu orang terus mulai semua teman-temannya enak aja, enjoy gitu ya, nggak ada dosa kan ya Pak. Teman-temannya pada asik dengan bir gitu, temenin cewek. Kadang-kadang kita yang laki temen, ya itulah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kamu nggak selingkuh itu, emang nggak ada harga diri lu, gitu kan? Lu ceweknya tuh nggak berani sama diri lu dan sebagainya. Kadang-kadang gini nih meningkatkan harga diri. Demikian juga istri di rumah dibilang gembrot-gembrot dulu, gue begini ya gue sama lu lah. Gitu. Jangan ngomong gitu. Nah, kadang-kadang kita komunikasi ya, lu bisa dapat loh, lurah gambar nih. Nah gitu, kadang-kadang kayak gitu. Maksudnya harga diri kita itu disentil, kita marah, kita buktikan, aktualisasi diri.
bahwa saya bisa. Kamu bilang gendut, saya juga bisa gendut, tapi seksi tahu. Nah, keenam, ini nggak boleh ini saya ngobrol marah. Seperti tadi Mika bilang, marah, kesel karena ada banyak pressure. Marah saya, marah dia, marah, akhirnya selingkuh. Ya kita marah di rumah, di kantor nemu sekretaris yang kopi lah, teh lah, biskuit semua ada, wangi lagi ya. Tadi, wah dipijit, iya, sini pak saya pijitin, nah gitu tuh. Akhirnya lupa yang di rumah karena emosi tadi pergi dari kantor. Ini dan yang ketujuh, makanya aja, saudara bisa mengerti semua ini. Ini ada di pria dan wanita, ya ada. Tidak berkomitmen karena marah, berdirinya diinjak ini. Terus lupa ini janji kepada Tuhan. Suami engkau janji kepada Tuhan, istri engkau janji sama Tuhan. Jadi ini harus dijaga. Ke-8, hasrat seksual yang dari Pak Andri bilang, kadang-kadang kita ini perempuan pagi dari nyuci baju, nyuci piring, nyuci apa, disuruh nyuci lagi malam-malam tidur, suruh haleluya. Kan jadi kadang-kadang gitu yang dibilang Bu Fomi juga kan, belum masak udah apa, rasanya kalau di tempat ini mau kayak padang gitu ya, sambil nonton sinetron catatan buku harian si istri gitu ya. Jangan ganggu dulu dong, ini si dia lagi seru si dia lagi ya itu terjadi antara Pak Andri dan Bu Esther. Tunggu helm nih helm udah pengen baring gitu ya, baring gitu. Apalagi juga meningkat usia itu tambah jomplang lagi Bapak Ibu Saudara. Wanita harus tahu pria itu nggak ada turun dan naik ada ya gitu ya. Kalau wanita kan beda. Nah, ini pengertian hal ini kita sudah curhat buka-bukaan. Bagaimana yang paling penting dari yang terpenting itu nomor 7. Kalau kita komitmen, kita menghargai satu dengan yang lain, suami menghargai istri, istri menghargai suami, maka perselingkuhan tidak ada. Ayat terakhir saya bacakan saja. Ayatnya aja, saudara. Nah ini dia ayatnya. Tolong bacakan Bapak Ibu Saudara 1, 2, 3. Dan kami bertanya oleh karena apa, oleh Tuhan telah menjadi saksi terhadap hal dari istri masa mudamu, padanya sudah setia, padahal dia termasuk sekutu dan istri seperjanjian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang kita bisa sesuatu itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang bersetia terhadap istri dan pasangannya. Sebab aku membenci kecuali firman Allah saya. Juga orang yang menutupi pakaian dan merasa firman Tuhan bersalah. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Haleluya. Selingkuh itu berkhianat kan? Ya, haleluya wanita, engkau jangan berkhianat karena itu akan membuat semuanya menjadi tidak sesuai firman Tuhan. Dan siapa yang berani dibenci Tuhan? Kita nggak ada yang berani dibenci Tuhan. Ya, kita maunya dikasihi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Janas untuk kita berdoa ya. Saya tutup. Iya. Bapak di surga, terima kasih kami sudah diskusi Tuhan alasan-alasan seorang atau suami istri berselingkuh. Tapi kami mau mengaku Tuhan dasar firman-Mu. Engkau berkata bahwa Tuhan membenci perceraian, Tuhan membenci orang yang tidak setia. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami ada di sini belajar firman-Mu. Kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Kami saling mengasihi, menghormati, komitmen di atas segala-galanya, janji kepada Tuhan. Dan takut Tuhan ada di atas kami semua. Kami gak mau dibenci Tuhan, kami mau menjadi anak-anak terang, anak-anak berkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati. Haleluya, katakan amin. Nah, silakan. Untuk makan dan minuman, nanti kita minta berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk makanan dan minuman yang sudah tersedia. Berkati semua Tuhan yang sudah memberkati, yang sudah menyediakannya, dan juga kami yang menikmatinya Tuhan. Biarlah kami jadi berkat juga makanan yang kami makan. Berkati seluruh kaum pria, biarlah kami bertambah maju dalam Tuhan, bertambah setia kepada Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Nanti saya minta Bu Gembala tutup kita dalam doa. Bapak di surga mengucap syukur untuk kebenaran yang sudah kita sama-sama sharingkan, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing setelah fellowship. Berkati kami berjalan pulang, dan kami selalu disertai oleh Tuhan dan malaikat Tuhan, sejahtera, sukacita selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Dan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama